tentang istiqamah ya. Ini pernah saya sampaikan bahwa ayat yang paling berat dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayat yang terdapat di surah Hud ya, 112 yang memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqamah. Begitu beratnya ayat-ayat tersebut sehingga rambutnya Nabi itu jadi beruban. Itu gara-gara surah Hud tadi. Beruban Nabi SAW. Malah kata sebagian sahabat Abdullah bin Mas'ud, sejak turun ayat itu maka Nabi tidak pernah lagi kelihatan tertawa. Ya, tertawa biasa saja, senyum biasa saja. Ya, ayat yang paling berat Nabi rasakan itu bunyinya adalah fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ya wala tataghaw. Jadi fastaqim kama umirta, istiqamalah engkau ya Muhammad wa man taba ma'ak, bersama dengan orang-orang yang taubat ya, wala tataghaw, dan jangan melampaui batas. Jadi berat itu istiqamah ya, istiqamah dalam ketaatan. Benar yang disampaikan tadi bahwa istiqamah dalam satu ketaatan itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kejadian yang luar biasa. Ta'atun wahidatun khairun min alfi karamah. Satu ketaatan dilakukan dengan istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kejadian yang luar biasa. Namun biasanya manusia itu lebih suka dengan kejadian-kejadian yang kelihatan hebat luar biasa daripada ketaatan. Coba kalau misalnya diberikan satu pertanyaan, dibuat survei, ditanya sekian orang Pak, ditanya, menurut Bapak, Ibu, Saudara, dari 2 orang ini siapa yang lebih hebat dari 2 orang ini? Orang yang pertama, dia bisa terbang di atas udara, bisa berjalan di atas air, dia bisa menembus tembok, ya, dia kebal, ya, dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan, tapi dia tidak pernah ke masjid. Itu orang pertama. Orang yang kedua rajin ke masjid, tapi dia tidak bisa terbang, tidak bisa berjalan di atas air, tidak bisa menembus tembok, tidak kebal, dan tidak bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Kalau diajukan pertanyaan kepada banyak orang, kira-kira yang mana yang akan lebih banyak dipilih Pak? Oh, yang hebat ini, A atau B? Ya, saya khawatir lebih banyak yang memilih A. Oh, lebih hebat ini, saya bayangkan terbang dan sebagainya. Dan orang kan biasa banyak mencari ilmu supaya bisa hebat seperti itu. Kalau tentang salat berjamaah, biar tidak dicari ilmunya jauh-jauh. Ya, mudah saja langsung datang ke masjid salat berjamaah. Seandainya banyak yang mengatakan bahwa B itu yang hebat, yang rajin salat berjamaah, kan tentu banyak yang datang untuk salat berjamaah. Tapi faktanya kan tidak. Berarti ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqamah? Ya, di antaranya agar bisa istiqamah itu dengan banyak berzikir. Nah, apa kaitannya istiqamah dengan zikir? Istiqamah dalam keimanan itu kan, iman itu tempatnya di hati, wadahnya hati. Jadi seperti air di dalam botol ini, kalau botolnya tenang, ya airnya juga tenang. Tapi kalau botolnya digoyangkan ke sana kemari, pasti airnya juga goyang. Ya, begitulah iman yang ada di hati. Kalau hati kita tidak tenang, imannya juga tidak akan tenang. Dan yang bisa menenangkan hati itu adalah zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir maka hati itu akan menjadi tenang. Kemudian yang berikutnya, agar bisa istiqamah, yaitu selalu kita berdoa kepada Allah. Karena Allah yang memberi hidayah iman dan hanya Allah juga yang bisa menjaganya. Ya, salah satunya ada doa diajarkan ulama namanya doa hifzul iman, doa penjaga iman, dibaca antara maghrib dengan isya. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, saya titip imanku kepadamu
saya titipkan imanku kepadamu di sepanjang hidupku, ketika matiku dan setelah matiku. Maka peliharalah titipan imanku, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma inni astaudi'uka iman. Ya Allah, saya titipkan imanku kepadamu sepanjang hidupku, ketika matiku dan setelah matiku. Maka peliharalah titipan imanku, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga supaya bisa istiqamah, yaitu dengan membiasakan bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan, dengan orang yang saleh. Ya, karena jika kita menemani mereka, maka insya Allah pasti akan memberikan pengaruh dalam hidup. Taruhlah misalnya kejujuran. Ada kitab-kitab tasawuf itu yang sangat bagus, Risalah Al-Qusairi. Itu urutan pembahasannya bab 25, 26, 27. 25 itu dimulai dari istiqamah, kemudian ikhlas, lalu kejujuran. Istiqamah, ikhlas, jujur. Nah, kenapa seperti itu urutannya? Karena kejujuran itu adalah istiqamah dalam keikhlasan. Dan kalau bisa istiqamah dalam keikhlasan, maka dia jujur. Nah, di Al-Quran kan disebut begini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi Allah tidak mengatakan wa kunu minas shadiqin, jadilah kalian termasuk orang yang jujur. Allah tidak mengatakan begitu. Allah tidak mengatakan jadilah kalian orang yang jujur. Yang disebut apa? Wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama dengan orang yang jujur. Jadi ini perintahnya kemudahan dari Allah. Coba kalau Allah mengatakan jadilah kalian orang jujur, wah ini berat ini Pak. Tapi yang Allah perintahkan jadilah bersama dengan orang jujur. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak bisa jujur sekali, paling tidak temani orang-orang yang jujur supaya kamu diberikan pengaruh. Kalau kamu tidak bisa saleh sekali, temanilah orang-orang yang saleh. Kamu tidak bisa istiqamah, temanilah orang-orang yang istiqamah. Kamu tidak bisa rajin beribadah, temanilah orang yang rajin beribadah. Karena dengan menemani mereka, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikannya. Ya, Imam Al-Ghazali itu pernah cerita bahwa kata beliau, dulu itu saya tidak percaya tentang orang-orang yang soleh dalam arti maksudnya yang mengamalkan ilmu tasawuf, yang riyadhah, ahli ibadah. Saya tidak percaya sampai saya ketemu dengan seorang guru saya. Saya ketemu dengan seorang guru saya, An-Nasaj namanya. Lalu diajarilah tentang riyadhah, tentang mujahadah. Sampai kemudian Imam Al-Ghazali bermimpi. Dalam mimpi ini Imam Al-Ghazali sendiri yang cerita. Saya bermimpi, dalam mimpi itu saya bertemu dengan Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya untuk menemani orang-orang yang soleh itu. Ya, karena mereka sudah melepaskan dunia dan akhiratnya demi mendapatkan cinta Allah. Mereka melepaskan dunia, bukan cuma dunia yang dilepaskan, dunia dan akhiratnya dilepaskan demi mendapatkan cintanya Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, ya Allah kalau begitu masukkan di hatiku supaya saya selalu berbaik sangka kepada mereka, tidak berburuk sangka. Allah jawab, saya sudah masukkan itu di hatimu, tapi ada satu penghalangmu. Apa itu? Kecintaanmu kepada dunia, itu yang menghalangimu. Maka keluarlah dari dunia sebelum kamu dikeluarkan dalam keadaan hina dina. Ya, jadi intinya yang saya sampaikan adalah kalau kita tidak bisa, mohon maaf, katakanlah terlalu soleh, sangat soleh, rajin ibadah, istiqamah, paling tidak temanilah orang-orang yang seperti itu. Insya Allah akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab.